Jadi Waalaikumsalam. adalah satu hal yang sangat menarik di sini ya, terkait, sosok yang datang kepada Bani Israel membawa risalah, yaitu jalan keselamatan. Jadi kalau sahabat kita dari Kristen mengatakan kerajaan Yesus itu bukan di dunia ini, tapi datangnya dari surga, itu betul. Jadi Yesus itu memang utusan, dia nabi, dia rasul. Misi kedatangannya adalah untuk memberitakan tentang kerajaan langit. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu, wajib hukumnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus itu menerima firman. Dan yang ketiga, percaya bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid. Mengajarkan menyembahnya kepada Tuhannya Abraham. Nah, Islam itu ada pada pokok pondasi itu. Tidak sah keislaman seseorang ketika kemudian tidak pada posisi tersebut. Yesus yang kami kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, ya ada pada 3 poin ini. Nah, kalau kemudian terhadap sahabat Kristen, pandangannya terhadap Yesus, saya katakan itu harus kita kembali untuk mengurut daripada apa yang ada di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Kami menghargai saudara tidak mungkin kemudian mengimani Yesus dengan berdasarkan Al-Quran. Kalau orang Yahudi kita nggak usah hitung itu. Memang mereka menolak Yesus. Kecuali mereka yang dipilih pada masa itu. Yang sekarang ini yang jadi permasalahan adalah kita, Islam Kristen. Nah, coba kita lihat yang diurai oleh sahabat kita tadi, Saudara Erben, tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu saya kira ada beberapa bab dan poin ajarannya pun bukan cuma satu itu. Di antaranya Wahyu 3 nomor 21. Coba kita tengok di sana. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, Islam ketika menelaah data ini, Islam tidak akan mungkin kemudian mau mengingkari bahwa Yesus itu kedudukannya sebagai nabi, sebagai rasul. Dia punya tempat di hadapan Tuhan yang istimewa dibandingkan manusia biasa. Nah, sekarang yang kita uji adalah keberadaan iman teman-teman, di mana Yesus kelak akan mengusir segolongan manusia. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini poin yang harus Islam Kristen memiliki konsentrasi penuh ke sana. Kenapa? Karena di sini kita melihat teman-teman Kristen kalau berbicara Bible, semua orang bisa. Siapapun dia, mau dia pemabok, mau dia pesina, mau dia pesundal, apapun itu profesinya, pasti dia bisa berbicara Bible. Karena tinggal baca, tinggal sebut, tinggal hafal, sampaikan, udah. Tapi apakah itu menjadi poin bahwa imannya itu sudah benar? Tidak. Poin kebenaran daripada konsentrasi iman mereka, teman-teman Kristen itu, ketika mereka itu sudah mampu melakukan hal-hal yang menurut kita gaib, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, ngobatin orang. Nah, itu sudah ada poin ada pada poin konsentrasinya terhadap kitabnya itu sudah betul-betul pada fase kalau dalam Islam itu ma'rifat. Namun masalahnya kemudian adalah ada keadaan di mana nanti orang-orang kayak begini itu diusir. Kenapa diusir? Ternyata mereka tidak melakukan satu hal saja. Apa satu hal itu? Melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 21. Nah, sekarang kita ngajak nih teman-teman Kristen, Saudara Erben, Adinda Aderion, apakah Anda menjadi Kristen itu karena sudah melakukan kehendak Bapa? Sementara kehendak Bapa itu menurut kitab Anda berakhir pada Yohanes. Kehendak Bapa itu adalah hukum-hukum, ketetapan, dan juga aturan-aturan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Itu kehendak Bapa agar berlaku terhadap Bani Israel. Kalau Kristen, nah ini yang jadi pertanyaan.
Untuk itulah kemudian berbicara mengenai Mesias, saya kira kita sudah panjang lebar, Islam, Kristen udah ngerti itu ya, sampai kepada poin mengusap, itu kita sudah paham tuh. Serendah-rendahnya julukan yang kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengusap, itu masih lebih mulia daripada julukan yang diberikan golongan atau kaum di mana Yesus itu diutus. Jadi itu tidak perlu dijadikan sebagai cibiran dan lain-lain. Kita dialog aja yang baik, yang sehat, kemudian kehendak Bapak itu seperti apa sih sebenarnya? Silakan teman-teman. Kasih. Jadi gini ya, yang mau aku sampaikan. Jadi Isa di dalam Quran itu memang kalau dikaitkan dengan Yesus sangat jauh beda. Karena di dalam Quran sejauh saya belajar tentang Islam ini, hanya disebutkan dia sebagai utusan dan nabi. Sementara di dalam Alkitab, Yesus itu juga disebut sebagai rabi, disebut juga dia sebagai gembala, disebut juga dia sebagai Tuhan Kurios, disebut juga sebagai anak Allah, disebut juga dia gelarnya sebagai Mesias, sebagai imam, sebagai raja. Jadi artinya di sini memang kalau mau disamakan Yesus dengan Isa, maka saya katakan apa yang ada di dalam Quran itu masih ibaratnya puzzle. Jadi kepingan puzzle yang diambil itu posisinya. Jadi tidak bisa kita mengenal Yesus yang utuh berdasarkan Quran. Hanya bayangan-bayangannya saja. Itu masalahnya. Jadi kalau orang Kristen mengikuti Yesus, jelas. Tetapi bukan Yesus yang di Al-Quran, tetapi Yesus yang di Alkitab. Karena kalau Yesus yang di Alkitab, ada banyak pernyataannya yang sangat luar biasa. Contoh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu. Akulah air kehidupan. Akulah roti kehidupan. Akulah terang. Jadi pernyataan-pernyataan inilah sebagai landasan iman Kristen. Nah, itu dulu yang bisa saya tanggapi. Tadi aku lagi cari sesuatu. Bro Ade, lengkapi bro. Siap. Oke. Aku tanggapin ya. Gini Bang, ya aku mau share screen dong, boleh? Gini Bang, ini adalah banyak poin ya, banyak poin yang aku mau tanggapin. Boleh di share screen? Karena tadi diminta kita pakai data ya. Jadi saya menyanggupi itu. Yesus itu Bang, dalam arti jalan bukan berarti pengajaran hanya ngajar tentang Allah itu satu. Kenapa? Ya, orang-orang di dalam orang-orang Israel itu bukan orang yang tidak tahu kalau Allah itu satu. Yang diajar itu kan orang yang nggak tahu, bukan yang udah tahu makanya diajar. Justru karena nggak tahu lah makanya diajar. Makanya sampai seperti ini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi bagi kami, kalau hanya mengakui cuma Allah itu satu, itu cuma hanya levelnya baik. Tapi bukan itu yang yang menyelamatkan kamu. Karena apa? Setan pun tahu Allah itu satu dan itu nggak membuat mereka selamat. Setan, setan itu tahu Bang. Kita tuh nggak perlu jadi manusia. Jadi setan aja tahu kalau Allah itu satu, ya kan? Tapi apa yang dilakukan? Jalan apa yang dimaksud oleh Yesus? Ini adalah sebagai dia, sebab inilah darahku, Matius 26 ayat 28. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam arti apa? Dalam arti ini, Bang. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang disebut jalan. Juga di dalam Markus 10 ayat 45. Ini penegasannya kembali. Dan sebenarnya ada juga di kitab Lukas, cuma saya kok nggak mau nunjukin. Dan dipertegas lagi di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Itulah kenapa Yesus itu menjadi manusia. Untuk apa? Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Ini loh makanya Yesus menjadi manusia. Tebusan ini. Nah, itu yang disebut jalan, Bang. Bukan ngajarin tauhid. Bukan. Apa yang perlu diajarin orang-orang Israel itu? Mereka itu berjalan bersama Tuhan. Dari keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, mereka berjalan. Kok perlu diajarin? Kalau yang perlu diajarin itu orang yang nggak tahu. Itu diajarin, betul. Tapi kalau orang yang nggak tahu, tentu kelasnya berbeda dong, kelas pengajarannya. Nah, Yesus ini lagi menawarkan, bukan hanya mengajarkan, menawarkan jalan. Makanya Yesus ini adalah sebagai tebusan, itulah disebut jalan, pengantara.
Gitu ya. Jadi tentang jalan itu artinya ajaran tauhid itu buatmu. Saya nggak mau mendiskreditkan apa imanmu. Tapi kalau tentang ajaran Yesus, yang disebut jalan itu adalah Dia sebagai tebusan. Itulah jalan. Karena kita pernah membahas ini Bang tentang penebusan, tentang kurban. Itu lengkapnya di situ tuh sebenarnya. Kaitannya dengan kurban. Nah, kira-kira seperti itu mungkin aku Oke, tambahin ya. Bu Runda, mohon izin sebentar Ya, untuk silakan mengelaborasi Bang. ayat Yakobus ya. Saya akan share screen dan mencoba untuk lebih membreakdown Yakobus 2 ini karena seperti terjadi justru inilah Islam yang melakukan, bukan hanya soal tauhid tapi bagaimana melaksanakan iman itu. Kalau kita baca di dalam Yakobus itu ya tentang iman. Bagaimana ketika di situ disebutkan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Betul, semua orang tahu Tuhan itu adalah satu. Bahkan seorang penyembah berhala itu sebenarnya mereka menyembah Tuhan satu, cuman mereka Tuhan-Tuhan lain itu sebagai perantara, tetapi mereka mengakui ada entitas tertinggi yaitu Tuhan. Tetapi apakah keimanan atau pengetahuan tentang itu menjadikan mereka benar? Tidak. Yang dilihat adalah sebuah kebenaran dari perbuatan imannya. Jadi menzohirkan, mulut mengucapkan dan seluruh badan kita, seluruh panca indera kita melaksanakan tangan, melaksanakan apa yang disuruh, berbuat baik, memberikan kebaikan. Itulah iman, melaksanakan. Betul yang dikatakan di Yakobus 2:24 sampai 26 itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu, Rion, justru kamilah muslim yang melaksanakan hal tersebut. Bagaimana ketika Yesus berpuasa, kami berpuasa? Kamu pasti akan mengatakan, saya juga berpuasa. Oke, Yesus mengatakan, di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu adalah menyembah Bapa satu-satunya dan mengakui Yesus sebagai utusan. Dan kami melakukan itu. Apa yang tidak kami lakukan dari ajaran Yesus? Ketika Yesus maju selangkah dan dia tersungkur bersujud, kami melaksanakan sholat yang melakukannya persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan kami melakukan hal itu. Yesus mengatakan untuk berpuasa, kami berpuasa. Berkhitan, kami berkhitan. Yesus mengatakan tidak makan babi, kami tidak makan babi. Yesus mengatakan tidak satu iota pun merubah hukum atau menghilangkan hukum-hukum Torah, kami tidak menghilangkan sama sekali. Artinya kalau kamu kaitkan Yakobus 2:24-25 tentang iman, memang setan tahu Tuhan itu satu, hanya satu. Tetapi apakah setan? Kenapa setan itu masuk neraka? Karena mereka tahu, tetapi mereka malah melawan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui utusan-utusannya. Dan kami Islam lah yang melakukan itu, Rion. Kami bukan hanya mengklaim, tetapi kami melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Kami tidak klaim, di dalam Al-Quran pun ada, telah kusempurnakan. Allah berkata begitu. Allah berfirman seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yakobus ini, Rion, sangat naif kalau kamu mengatakan bahwa ini adalah yang dilaksanakan oleh kekristenan. Karena saya memahami bahwa kekristenan hanya mengatakan iman itu tanpa perbuatan. Mereka berkata bahwa penebusan sudah dilakukan oleh Yesus. Mengimani itu, tapi tidak melakukan. Mengimani Yesus sebagai penebus, tetapi penebusan itu dikira sebagai penyelamat. Padahal di dalam kitab Anda sendiri, perbuatanlah yang akan menyelamatkan kalian. Bukan hanya perkataan iman tanpa perbuatan. Silakan Gurunda ditambahkan. Baik, makasih. Jadi, Saudara Erben, kalau di dalam ajaran agama Islam, memang tentang Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan sebagai nabi. Dia sebagai pertanda kepada Bani Israel. Nah, kalau sudah dikatakan dia dijadikan sebagai pelajaran, sebagai tanda kepada Bani Israel, berarti itu sudah mencakup segala mujizat, kekuatan, dan tanda-tanda yang ia lakukan. Termasuk apa yang kemudian yang dinobatkan kepada dirinya. Rabi, kemudian Mesias, atau Nabi, apapun itu adalah tanda. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mendudukkan dia sebagai jalan yang lurus. Wa innahu la ilmu lisa'ah falatamtarunna biha wattabi'un. Yang diterangkan kemudian, hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Ia menyembah kepada Tuhannya Yesus.
bukan menyembah kepada Yesusnya. Makanya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah dia kemudian memberikan hidup kepada Bani Israel? Orang-orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan? Iya. Ibarat kata, dia mengobatin orang yang sakit, tapi dia nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhannya. Dia mengobatin, akibat dia mengobatin itulah Tuhan memberikan kemuliaan kepadanya, orang yang diobatinya itu sembuh. Sama seperti orang yang diberikan hidup, disediakan tempat. Mereka yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan akan dibangkitkan oleh Yesus karena memenuhi syarat, dan kebangkitan orang-orang tersebut itu disebabkan karena orang ini percaya Yesus itu utusan Tuhan dan percaya kepada Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah intisari dari ajaran Islam. Nah, kalau teman-teman Kristen, ya memang Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus itulah firman itu sendiri. Meski di dalam kitabnya teman sendiri mengatakan, Yesus menerima firman. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang kemudian tidak pantas kalau teman-teman Kristen, ya, yang kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, menistakan Al-Quran dan juga menghina Islam. Kenapa? Karena satu-satunya golongan di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam. Itu loh. Kami nggak ada lisan kami itu Yesus itu begini, nggak berani kami. Karena kami tahu beliau itu nabi, beliau itu adalah rasul. Karena Al-Quran juga membimbing kami, beliau adalah laki-laki yang suci. Dia adalah orang yang membawa ajaran, mengajak Bani Israel yang bangsa Tegar Tengku ini, pembunuh-pembunuh para nabi ini untuk menyembahnya kepada Allah. Gitu. Nah, lalu kemudian ketika Yesus datang kepada kaumnya, Yesus juga mewanti-wanti akan adanya penyesat. Nah, kalau saudara-saudara Kristen ini percaya kepada Yesus, percayalah bahwa di tengah-tengah Yesus itu ada penyesat. Karena adanya penyesat berarti ada ajarannya. Karena adanya ajarannya berarti ada pengikutnya. Itu yang mesti ditelaah dengan baik. Siapa pengikut penyesat-penyesat ini? Kan gitu, Bang. Nah, kemudian sedikit lagi dari saya. Di Islam itu diterangkan, walau nasya'u la ja'alna minkum malaika fil ard yakhlufun. Andai saja, kata Allah, Allah menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi, sekiranya apa yang diajarkan kemudian Allah, tidak ada nabi yang mau menegakkan. Seperti yang diterangkan di ayat sebelumnya. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Sekiranya data ini kemudian ditolak juga oleh Nabi Isa alaihissalam, maka kepada Bani Israel Tuhan sudah putus asa. Katakan mereka adalah kaum tegar tengkuk. Dia adalah pembangkang, sehingga di dalam kitab Ulangan, sekiranya mungkin aku berjalan di tengah-tengah kalian, sekejap saja aku akan hancurkan kalian. Karena Bani Israel itu memang yang kayak begitu. Mereka itu tegar tengkuk. Yesus datang ditolak, Yesus datang dianiaya, Yesus datang dihabisin. Nah, akibat dari tegar tengkuk inilah kemudian tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya penolakan kepada Yesus, mereka membentuk satu sistem, mendudukkan Yesus lebih daripada apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Padahal, mohon maaf nih, Yesus bersaksi tentang dirinya. Coba Anda lihat secara teliti dalam Yohanes 5 nomor 36. Siapa Yesus menurut Yesus? Yang membuat teman-teman Kristen itu kemudian menuhankan dia karena dia punya mujizat, dia punya kekuatan, dia punya nubuatan, dia punya janji, dia punya jalan yang menjanjikan kepada siapa yang menjadi pengikutnya masuk ke surga. Tapi Yesus mengatakan kesemua itu adalah bersaksi, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini siapa? Aku ini utusan Allah. Saya kira begitu sementara, silakan.